Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nur Aziza. Saya berasal dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dan pergerakan strategi nasional untuk memenuhi tugas sejarah peminatan yang diberikan oleh Bapak Iqbal Eki Nugraha pada tanggal 1 April 2020 pada semester 4. Masa kebangkitan nasional di Indonesia adalah suatu masa bangkitnya rasa semangat persatuan, kesatuan, nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Masa kebangkitan nasional di Indonesia merupakan suatu dampak dari politik etis yang dicetuskan oleh Mulata Tuli. Masa ini ditandai dengan adanya dua peristiwa penting di Indonesia, yaitu yang pertama, berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dan diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Selain itu juga ada beberapa strategi pergerakan nasional di Indonesia. Akan tetapi sebelum kita ke strategi, akan lebih baik jika kita mengetahui bentuk-bentuk pergerakan nasional di Indonesia. Nah, bentuk-bentuk yang pertama yaitu organisasi sosial, yang kedua politik kebudayaan, yang ketiga pergerakan buruh, yang keempat pergerakan pemuda, yang kelima pergerakan wanita, dan yang keenam adalah keagamaan. Setelah kita mengetahui bentuk-bentuk pergerakan nasional, kita lanjut ke strategi pergerakan nasional di Indonesia. Strategi Pergerakan Nasional Indonesia. 1. Menggunakan organisasi sebagai alat perjuangan. 2. Perjuangannya sudah bersifat nasional dan bukan kedaerahan. 3. Tidak menggunakan kekerasan senjata. 4. Perjuangannya dipimpin oleh tokoh-tokoh agama, kaum terpelajar, tokoh pemuda, dan tokoh-tokoh masyarakat. 5. Asas perjuangannya bersifat kooperatif dan non-kooperatif. Adapun organisasi pergerakan yang bersifat nasional itu sangat banyak sekali. Namun, perkembangan dari organisasi yang bersifat nasionalis dapat dibagi menjadi 3 masa, yakni masa awal, yang kedua masa radikal, dan yang ketiga masa moderat. Yang pertama yaitu pada masa awal. Nah, pada masa awal ini didirikanlah organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo yaitu organisasi pertama di Indonesia yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, pada masa awal pembentukannya, Budi Utomo ini bersifat sosial budaya karena diawali hendak meningkatkan martabat dan kecerdasan bangsa Bumi Putra. Untuk mencapai cita-cita tersebut, Dr. Wahidin akhirnya mendirikan dana belajar untuk pribumi yang tidak mampu. Upaya tersebut kemudian mendapatkan dukungan dari mahasiswa Stovia yaitu Sutomo dan Gunawan Mangunkusumo. Tujuan dari organisasi Budi Utomo yaitu yang pertama memajukan pendidikan, yang kedua memajukan peternakan, pertanian dan perdagangan, yang ketiga memajukan teknik industri, dan yang keempat menghidupkan kembali kebudayaan. Dengan melihat tujuan dari Budi Utomo ini jelas bahwa Budi Utomo bukanlah organisasi politik. Hal ini dipertegas lagi dengan hasil dari rapat Kongres 1 Budi Utomo yang menghasilkan Hasil Kongres 1 Budi Utomo. Pertama, Budi Utomo tidak melakukan kegiatan politik. Kedua, kegiatan Budi Utomo terutama ditunjukkan pada pendidikan dan kebudayaan. 3. Ruang gerak Budi Utomo terbatas untuk Jawa dan Madura. 4. Memilih RT Tirto Kusumo, Bupati Karanganyar, Kebumen sebagai ketua dan pusat Budi Utomo di Yogyakarta. cita-cita dan pandangan Budi Utomo secara bertahap terarah ke bidang politik setelah berdirinya Sarekat Islam dan Indische Pastige. Sebagai bukti bahwa keterlibatan Budi Utomo di bidang politik terlihat pada tanggal 5 sampai 6 Agustus 1915 di Bandung. Budi Utomo menetapkan sebuah mosi yang menegaskan perlunya milisi atau wajib militer bagi bangsa Indonesia sebagai dampak dari Perang Dunia Pertama. Meskipun demikian, secara umum gerak Budi Utomo sangatlah lamban. Barulah pada sekitar 1930 Budi Utomo terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pada bulan Desember 1935, Budi Utomo bergabung dengan Persatuan Bangsa Indonesia dan berganti nama menjadi Partai Indonesia Raya atau Parindra. Organisasi yang kedua pada masa awal yaitu Sarekat Islam. Sarekat Islam awalnya bernama Sarekat Dagang Islam yang didirikan pada tahun 1911 di Solo oleh Tirto Adi Suryo dan kemudian pada tanggal 1912 digantilah menjadi Sarekat Islam oleh Haji Samanhudi. Latar belakang ekonomi dan politis didirikannya Sarekat Islam adalah sebagai bentuk perlawanan dari rakyat Indonesia terhadap para pedagang dari Cina yang melakukan monopoli perdagangan batik. Karena sifat keanggotaannya yang terbuka bagi rakyat, laju perkembangan Sarekat Islam sangatlah pesat. Sifatnya yang demokratis dan berani
berjuang terhadap kaum kapitalis untuk kepentingan rakyat kecil, Sarekat Islam terbagi menjadi dua, yaitu Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah. Dan Sarekat Islam Putih kemudian menjadi Partai Sarekat Islam, dan sedangkan Sarekat Islam Merah menjadi Sarekat Rakyat yang kemudian berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia pada tanggal 23 Mei 1920 di mana Samuel sebagai ketuanya. Nah, masa yang kedua yaitu masa radikal. Organisasi pertama yaitu Perhimpunan Indonesia, semula bernama Indische Vereniging, didirikan para mahasiswa yang belajar di Belanda seperti Sultan Kasayangan, Hussein Jayadiningrat, dan R.N. Noto Suroto pada tahun 1908. Tujuan dari Perhimpunan Indonesia yaitu mencapai kemerdekaan penuh bagi bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu Partai Komunis Indonesia. Paham sosialis komunis yang ada di Indonesia dibawa oleh Sniflit, Brandstaeder, dan Drecker yang diwujudkan dengan membentuk ISDV pada tanggal 19 Mei 1914. Tujuannya adalah menyebarluaskan paham sosialis demokratis. Yang ketiga adalah Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia didirikan pada tanggal 14 Juli 1927 di Bandung sebagai jelmaan dari Algemene Study Club. Tokoh-tokoh pendirinya yaitu yang pertama I.R. Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Sujadi, Mr. Ishak, Mr. Budiarto, Mr. Sunario, Mr. Sartono, dan Dr. Syamsi. Tujuan dari PNI adalah mencapai Indonesia merdeka. Asas PNI adalah self-help dan much forming atau kekuatan sendiri. Nah, masa yang ketiga yaitu masa moderat. Nah, di masa moderat ini banyak sekali partai-partai. Nah, yang pertama yaitu Partai Indonesia atau Parindo, dibentuk setelah I.R. Soekarno dan kawan-kawan ditangkap oleh Belanda. Pendiri Parindo adalah Mr. Sartono. Asas Partindo adalah non-kooperatif, mandiri, dan kerakyatan. Nah, yang kedua yaitu Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru. Dibubarkannya PNI dan dibentuknya Partindo menimbulkan penafsiran yang berbeda di kalangan tokoh PNI sendiri. Kelompok Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir mendirikan partai baru dengan nama PNI Baru. Didirikannya di Yogyakarta pada tahun 1931 dengan asas Marxisme. Tujuannya lebih menekankan kepada pendidikan kader dan massa untuk meningkatkan semangat kebangsaan dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga yaitu Partai Indonesia Raya atau Parindro. Didirikan di Solo oleh Dr. Sutomo pada tanggal 29 Desember 1939, merupakan fusi dari Budi Utomo dan Perhimpunan Indonesia. Tujuannya untuk mencapai Indonesia Raya. Asas politiknya yaitu insidental. Tokoh-tokohnya Dr. Sutomo, Muhammad Husni, Soekarjo, K.R.M. H. Wurya Ningrat. Yang keempat yaitu Gerakan Rakyat Indonesia, berdiri di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1937 yang diketuai oleh A.K. Ghani. Nah, yang kelima yaitu Gabungan Politik Indonesia atau GAPI adalah sebuah bentuk federasi dari berbagai organisasi politik seperti Parindra, Gerindra, Pasundan, Persatuan Mahasiswa, PII, Partai Katolik Indonesia, dan PSII. Faktor pendorong terbentuknya GAPI adalah yang pertama yaitu gagalnya petisi Sutarjo, yang kedua kepentingan internasional akibat timbulnya fasisme, dan yang ketiga adalah sikap pemerintah yang kurang memperhatikan bangsa Indonesia. Nah, tujuan dari GAPI sendiri yaitu membentuk badan persatuan dan menjalankan aksi bersama guna memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah guys, jadi itu beberapa pendekatan dan strategi kebangkitan nasional di Indonesia. Jangan lupa ya guys, like, comment, and subscribe. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.